صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة والقبول تمام برسول الله حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء الشهداء الصالحين من مشارق الأرض ومغاربها ثم إلى حضرة جميع الأقطاب والأوتاد والأبدان ثم إلى سلمان الغزالي رسول من سواد حبيب الله سلمان كان غزير جميع مشايخنا في الدين جميع آبائنا حتنا أزواجنا ذريتنا حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. Kita baca surat Al-Fatihah yang kedua untuk ibu dari Al-Ustaz Abdul Aziz yang sedang dirawat di rumah sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan panjang umur, sehat walafiat, istiqamah dalam beribadah, dalam berzikir di masa-masa sakitnya beliau ini, dan menjadi hikmah buat beliau untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Al-Fatihah wal qabul tamam. حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. Kajian kita setiap minggu 1, 3, dan 5 di Masjid Al-Diya Guru Sya'ban. Kita teruskan warwiyah itu. Warwiyah gimana? Terus? Terus? Maktubun. Terus? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. وروي عن علي كرم الله وجهه عن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم أنه قال مكتوب حول العرش قبل أن يخلق الخلق ب4,000 عام وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. Hadis ini diriwayatkan dari Sayyidina Imam Ali karramallahu wajhah. Disebutkan bahwa Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Allah muliakan mukanya, karena memang seumur hidupnya Sayyidina Ali enggak pernah melihat kemaluannya. Kemaluannya aja enggak pernah beliau lihat, bagaimana kemaluan orang lain. Makanya di sini dapat gelar
karramallahu wajhah. Yang Allah memuliakan mukanya. Jadi siapapun orang yang mempunyai muka nggak pernah ngelihat maksiat, Allah muliakan. Muka yang nggak pernah ngelihat maksiat, Allah muliakan. Sampai orang-orang pada bertanya kepada tukang kameranya Habib Umar. Tukang kamera namanya kameramen. Ente enak banget dong ngelihat Habib Umar mulu. Di mana ente berada ngelihat Habib Umar mulu. Ini. Ya, Abdul Wali. Ya. Abdul Wali. Kameramen Audia. Oh, Masya Allah. Beruntung. Melihat guru lagi, ngelihat guru lagi. Masya Allah. Jadi muka yang nggak pernah berbuat maksiat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mata yang nggak pernah ngelihat maksiat bakal ngelihat Rasulullah. Anahu gala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu gala bahwa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, maktubun haulal arsy, maktub di sekitar arsy. Maktub itu udah menjadi bahasa Indonesia baku. Maktub. Sebagaimana fasal ini termaktub gitu. Ya kan? Lihat Undang-Undang Dasar 1945 gitu. Bahwa fasal ini termaktub. Maktub artinya tertulis. Jadi banyak sekali bahasa Indonesia diambil dari bahasa Arab. Maktubun haulal arsy, termaktub di sekitar arsy. Gablaan yakhluqal khalqa, gablaan kalau kita baca bahasa Arab jangan pakai tajwid. Ada terkadang orang baca gabla ayyakhluqal, salah lah. Gabla ayyakhluqal khalqa, tidak gablaan yakhluqal khalqa. Ini bukan baca Quran kita. Kalau Quran ada ketentuannya. Tajwid, auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Jadi bahasa Arab gabla an yakhluqal seakan nggak bisa baca, tapi memang itulah. Karena memang tidak ada hukum tajwid dalam bahasa Arab. Adanya di dalam Al-Qur'an. Maktubun haulal 'arsy qabla an yakhluqal khalqa bi 4,000 'am. Termaktub di sekitar arsy sebelum Allah ciptakan makhluk 4.000 tahun. Sebelum Allah ciptakan makhluk ini 4.000 tahun, Allah sudah menulis sekitar arsy. Itu tulisannya apa? Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa 'amila shalihan tsumma ihtada. Sesungguhnya aku Maha Pengampun. Belum Allah ciptain makhluk. Allah udah berfirman dalam tulisannya, wa inni laghaffarun liman taba. Sesungguhnya aku Maha Pengampun bagi orang yang mau taubat, wa amana bagi orang yang beriman, wa amila shalihan dan dia mengamalkan amal yang saleh, tsumma tada kemudian dia mendapatkan petunjuk. Pokoknya orang yang taubat dengan syarat dia beriman dan amal saleh, pasti dia bakal petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi diterimanya taubat lantaran dia beriman. Gak ada orang kafir taubat, tidak ada, tidak pernah ada rumusan orang kafir taubat. Jadi orang kafir gimana? Selalu maksiat. Walaupun tuh orang kafir melakukan ibadah, bukan ibadah. Oh itu buktinya itu sedekah. Itu sedekahnya bukan karena Allah. Sesuatu yang dilakukan bukan karena Allah bukan ibadah. Ingat, sesuatu yang dilakukan bukan karena Allah bukan ibadah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi kalau misalnya orang yang hidup dan matinya karena Allah, itu ibadah. Berarti mereka orang-orang kafir walaupun melakukan kebaikan, sedekah misalnya dengan memberi sembako di sana sini misal, atau membantu orang dalam keadaan bandang deras atau dalam keadaan banjir dan sebagainya, dia dapat kebaikan di dunia. Di dunia dapat kebaikan, tapi di akhirat tidak dapat kebaikan. Kenapa? Karena bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya orang kafir saja, orang yang melakukan sesuatu bukan karena Allah,
tidak dianggap oleh Allah. Wa alam anna taubata fardhu 'ainin min adz-dzunubil kaba'iri was-saghairi fauran. Ketahuilah bahwa taubat itu adalah fardhu 'ain. Fardhu 'ain itu kewajiban buat setiap muslim. Saya dan jamaah, semua yang mengaku muslim, semua individu muslim wajib taubat. Minadz dzunubil kaba'iri was saghairi, wajib taubat dari dosa besar maupun kecil. Terkadang kita bilang, waduh dosa besar nih saya, kalau dosa kecil saya nggak mau taubat. Taubat juga. Dosa besar kita taubat, apalagi sih yang kecil, gitu, ya kan? Apalagi yang kecil-kecil tuh, jangan kita anggap bahwa yang kecil gampang. Dengan wudhu juga hilang dosa. Kalau wudhunya benar, ibarat kalau misalnya tangan kita kena spidol dan spidolnya kuat warnanya, kemudian kita celupkan air, belum tentu kering dan belum tentu bersih tangan yang kena spidol kita. Fauran, secara cepat, jadi nggak boleh dilambat-lambatin. Tobat itu nggak boleh dilambat-lambatin, nggak boleh nunggu besok, nggak boleh nunggu tahun depan, nggak, sekarang udah. Final israr ala saghairi yalhaquhal kabairu, asalnya tuh yalhaquhal kabairu karena membutuhkan huruf jar menjadi yalhaquha bil kabairi, tetap bil kabairi fa'il ya, bil kabairi jumlah majrur, ismun majrurun gitu, wa fi mahalli raf'in fa'il, dia sebagai fa'il. Asalnya yalhaquhal kabairu, tapi karena dia butuh jar bil kabair, karena berketerusan dosa kecil. Ini orang berketerusan dosa kecil. Dia siapa tuh dia? Misal ntar habis zuhur lagi dia bilang siapa tuh dia? Habis asar lagi, maghrib, isya, keterusan tuh dia melakukan dosa kecil. Yalhaquha bil kabair, dia bakal mendapatkan dosa besar. Udah, orang kebiasaan dosa kecil jadi dosa besar, dan bahkan andaikan tuh dia nggak melakukan dosa besar, dengan kecil ditambah kecil ditambah kecil ditambah kecil menjadi apa? Menjadi besar. Ini kita setiap hari makan sendiri, makan sendiri makruh, makan gorengan sendiri, makan indomie sendiri, makan mie tetek sendiri, minum sendiri, waduh semuanya sendiri, ngopi sendiri, ngeteh sendiri, berketerusan. Terus dari makruh lagi, gitu. Jadi kebanyakan dari makruh kita paham. Tadi itu kebanyakan dari dosa kecil bakal dia mendapatkan dosa besar. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum, dalam firman Allah, orang yang melakukan perbuatan keji, fahisyah itu keji, aw dzalamu anfusahum, atau mereka sudah berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri. Berbuat zalim contohnya minum minuman keras sampai lemah dirinya, akal pikirannya lemah. Judi, sekarang ada judi apa? Online. Gitu, ada judi online. Judol. Apa judol? Judi online jadi juga. Astagfirullah. Kalah, saya bukan jadi anak gaul, kalah sama kameramen ini saya. Ya judul, padahal saya udah sebut judi online. Halal nggak judi online jemaah? Oh ini enak nih judi online, kata-katanya online. Tapi tetap aja judi, mau online kayak mau offline kayak tetap aja judi. Jadi dosa nggak? Dosa besar. Gitu. Setiap hari Minggu atau Sabtu kita mancing, bayar, dosa gak? Itu judi juga, cuman namanya bukan judi online, judi aja udah, judi ikan namanya. Paham kan jamaah? Yang mancing ikan tuh yang bayar-bayar. Bagaimana nggak jadi judi? Boleh, di Keramat Luar Batang sana mancing dah tuh, kan nggak bayar, halal. Atau di kali dah tuh,
kali sengkek ke, kali apa namanya? Alah, asal tuh kali bukan dimiliki orang. Wa taubatun nasuhu an yatubal 'abdu zahiran wa batinan nadiman ghaira 'azimin 'ala al-'audi. Yang disebut dengan taubat nasuha apa sih? Seorang hamba taubat secara zahir dan batin. Zahir gampang. Yang kelihatan itu kita taubat kepada Allah. Taubat. Yang tadinya minuman keras enggak jadi minuman keras. Yang tadinya judi enggak jadi judi lagi. Yang tadinya zina enggak zina lagi. Yang tadinya ngomongin orang enggak ngomongin orang lagi. Kan kelihatan. Wabatinan, batin lah ini yang susah. Taubat batin susah. Jadi ini kita udah enggak ada kehendak untuk menjalankan dunia dengan niat. Dunia kita lakukan lil ibadah, lillah tabaraka wa ta'ala, bukan karena tujuan kita. Ini yang susah. Condong kepada dunia itu belum taubat namanya. Mailun ila dunia. Mailun ila dunia. Al-mailu ila dunia, orang yang condong kepada dunia belum disebut taubat. Waduh, berarti lebih susah taubat batin daripada zahir. Batin di mana orang enggak tahu. Orang enggak tahu, kemudian kita tetap aja taubat kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bisa jadi orang di mana orang enggak tahu tapi dia berbuat maksiat. Batinnya berbuat maksiat. Gitu. Karena perilaku batin lebih dahsyat daripada perilaku zahir. Nadiman, dia menyesal dari perbuatan dosa yang pernah dia lakukan, ghaira azimin 'alal 'audi, tidak niat lagi kembali, udah enggak mau kembali lagi ke dalam perbuatan maksiat. Taubat ya Allah, taubat. Wa mathalu man taba zahiran faqat, orang yang taubat zahir saja, kelihatannya doang taubat, tapi sih batinnya enggak. Ini banyak orang kayak begini. Kelihatannya sih taubat, masya Allah. Kalau dia lihat baju, gamis mulu, baju kokoh mulu. Tapi kalau dia maksiat, tapi kok enggak dia berpengaruh, tidak berpengaruh dalam masyarakat, bisa jadi dia punya taubat zahir, enggak batin. Kalau orang taubat zahir dan batin berpengaruh. Ingat, orang yang melakukan taubat zahir dan batin berpengaruh, mu'athir, berpengaruh. Dirinya berpengaruh, anak istrinya berpengaruh, dan orang yang ada di sekitarnya pun berpengaruh. Ikut pengaruh dia. Saking kuatnya tuh cahaya taubat. Kalau orang taubat zahir dan batin. Wa mathalu man taba zahiran faqat, perumpamaan orang yang cuma sekedar taubat zahir saja, kamathali mazbalatin busita 'alaiha dibajun, seperti sampah ditutupin oleh bahan yang terbuat dari kalau yang lembut-lembut buat perempuan apa namanya? Yang sutra. Gitu. Sampah ditutup dengan sutra. Orang buka sutra, sampah. Kelihatannya sih, masya Allah nih alim, cium tangan, hatinya busuk tau-taunya. Kita udah girang-girang baca doa, makan durian, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana, udah kuat banget. Barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Tau-taunya apa? Cibudak. Kita buka, Allahumma barik lana. Tau-taunya busuk. Apa lagi? Kelihatannya sih namanya durian, wanginya luar biasa, ini cebedak luarnya biasa. Kita buka, busuk. Itu orang yang taubat zahirnya doang, batinnya enggak. Bau itu tetap bau. Orang-orang yang beriman, orang-orang soleh tuh nyium setiap muslim, dia tahu penciumannya. Bau. Tapi kan dia baca Quran, dia baca zikir, zahirnya doang dia taubat, batinnya enggak, gitu. Masih bau sih, itu dia. Insyaallah. Wan nasu yanzuruna ilaiha, ketika manusia melihat sampah tapi udah ditutupin dengan
bahan yang terbuat dari sutra. Kan bagus tuh kan. Ngelihat sutra, Masya Allah, luar biasa. Ini harganya berapa ini? Wa yata'ajjabuna minha, dan terpesona dengan keunikan sutra tersebut. Fa idza kashafa anhu al-ghita, ketika dia buka tutupnya, a'radu anha, kemudian mereka berpencar. Enggak mau. Kenapa? Sampah. Tutup sampah. Astagfirullah. Astagfirullah. Kirain sih bagus, orang ditutupin nama sutra. Fakadzalika al-khalqu yanzuruna ila ahli ta'ati adh-dhahirati. Demikian juga orang ketika melihat orang yang ahli taat tapi taatnya zahirnya doang. Kelihatannya doang dia soleh, padahal toleh. Kelihatannya doang soleh tapi bukan soleh. Fa idza kashafa al-ghita yawm al-qiyamah nah kali ini kushifa. Fa idza kushifa al-ghita yawm al-qiyamah, ketika terbuka nanti tutupan hatinya kelak nanti di hari kiamat, yauma tubla sarair, di mana bakal dibuka rahasia-rahasia orang, aradatil malaikatu anhum, kemudian malaikat bakal berlari. Kenapa? Bau. Astagfirullahaladzim. Malaikat aja berlari. Kenapa? Saking baunya tuh orang. Bau banget gitu. Kelihatannya sih Masya Allah, salat ya salat, ngaji ya ngaji, zikir ya zikir, tapi munafik dia. Ya. Ngaji, zikir, salat, tapi munafik gitu. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari hal seperti itu. Amin. Gitu. Munafik itu dahsyat banget. Munafik itu dahsyat. Gitu. Makanya di antara banyak peperangan, bahkan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah itu banyak kalahnya gara-gara banyak munafik. Gitu. Ngasih tahu kepada mereka, teman-teman yang ada di sana, oh ini kekuatan kaum muslimin seperti ini seperti ini. Lah orang yang ada di Kemayoran diketahui oleh orang yang ada di Amerika. Berarti kan ada intelnya. Munafiknya banyak. Kalau mereka tahu ikut ngaji, alhamdulillah, tapi mereka mengusik keadaan-keadaan kampungnya ada. Ini jasus dalam bahasa Arab, intel mata-mata kemunafikan, dan ini banyak sekali. Kenapa tuh ketika itu kaum muslimin sudah mulai bersatu, tahu-taunya dihancurkan. Ada yang disebut dengan ghazwul fikr, peperangan pemikiran. Terkalahkan kita, gitu. Dan mereka metode orang kafir itu jasus namanya. Jasus itu mata-mata. Walidha qala sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Oleh karena itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak pernah memandang kepada rupa kalian. Enggak. Mau rupa kalian bagaimana Allah enggak pernah pandang. Karena memang Allah yang Maha menciptakan. Kan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin yanzuru ila qulubikum, namun yang Allah pandang hati kalian. Bagaimana pergolakan hati? Kita yang namanya muslim, mau dalam keadaan nikmat, mau dalam keadaan musibah, itu adalah nikmat. Nikmatnya kita adalah nikmat, musibahnya kita adalah nikmat. Allahu Akbar. Nikmatnya kita adalah nikmat, musibahnya kita adalah nikmat. Orang bisa dalam keadaan nikmat adalah nikmat, gampang. Orang lagi punya banyak duit, dia nikmat, alhamdulillah. Tapi ini orang nggak punya duit, nikmat, ya. Karena nikmat yang paling agung itu adalah nikmatul Islam. Nikmat dia memeluk agamanya Islam, paling agung. Kemudian Nabi besar Muhammad, dia menjadi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nikmat selain Islam dan selain Nabi besar Muhammad itu di bawah semuanya. Nikmat selain Islam dan umat Nabi Muhammad itu di bawah semuanya. Kalau dia tahu hakikat nikmat. Kita udah tahu gak hakikat nikmat? Alhamdulillah sekarang kita udah tahu. Berarti andaikan kita udah punya Islam, udah punya Nabi besar Muhammad, udah segala-galanya buat kita. Segala-galanya buat kita, segala-galanya buat kita. Allahu Akbar.
Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, yang semoga Allah ridha kepada keduanya. Keduanya itu Sayyidina Abdullah juga, Sayyidina Abbas juga. Dua-duanya sahabat Rasulullah. Sayyidina Abbas pamannya Rasul, Sayyidina Abdullah sepupunya Rasul. Kam min taibin yaji'u yaumal qiyamati yadhunnu annahu taibun wa laysa bitaibin. Dari Sayyidina Abdullah bin Abbas yang Allah ridha kepada keduanya. Berapa ini ucapan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Berapa banyak orang taubat nanti datang di hari kiamat dia mengira bahwa dia udah taubat. Wa laysa bitaibin, tapi sesungguhnya dia enggak taubat. Ini banyak nih. Orang pikir udah taubat, bahkan dia sendiri ngira, saya udah taubat. Tapi kalau nggak diiringi dengan keilmuan, bagaimana disebut dengan taubat? Ini yang kesian nih orang. Orang yang ada di luar sana, dia mau taubat kepada Allah, tapi nggak ada bimbingan. Tidak sesuai dengan syariatul Islam. Apakah itu yang disebut dengan taubat? Enggak. Jadi dia pikir dia taubat, tapi sesungguhnya dia belum taubat. Gitu. Jadi orang taubat juga ada bimbingannya, enggak maunya kita astagfirullahaladzim, udah dah astagfirullah, yang penting kita nangis saja di rumah udah. Mau bodo amat kita mau peduli kayak mau umat kita peduli atau enggak orang-orang yang ada di Sumatera sana, banjir bandang kayak apa, enggak ada peduli sama sekali. Bukan taubat namanya. Taubat itu nyesel yang paling utama dan enggak mau kembali lagi dengan perbuatan maksiat. Peduli dia. Peduli kepada Allah dan peduli kepada sesama. Ada orang taubat, tapi nggak pernah peduli sama orang. Ada orang meninggal, boro-boro rumahnya dibuka, dikunci bahkan. Satu keluarga dia keluar, pindah. Kenapa? Di depan rumah ada orang meninggal. Astagfirullahaladzim. Yang harusnya dia bantu. Depan rumah ada orang nikahan misalnya, atau ada orang sunatan, dia bantu harusnya. Itu muslim. Ya, itu namanya muslim. Al-muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Jadi di antara ciri orang yang diterima taubatnya peduli. Mana ada orang taubat tapi enggak pernah peduli. Bukan taubat namanya. Li'annahu lam yahkum abwab at-taubati. Karena dia tidak pernah menggunakan hukum taubat. Dia enggak tahu tentang taubat. Bagaimana dia mau taubat? Orang berjalan saja ke arah yang dia tuju, itu ada arah yang bakal dia tuju. Kalau enggak ya dia enggak bakal sampai-sampai. Begitu pula taubat. Dia mau taubat kepada Allah, tapi jalannya bukan kepada Allah, ya enggak sampai. Kita dari tadi subuh berangkat, bukan. Dari tadi Isya, dari semalam Isya kita berangkat ke Cirebon. Tapi arahnya Banten. Sampai gak? Sampai kapan pun gak sampai-sampai. Walaupun sekarang udah subuh, gak sampai. Makin lama makin jauh. Kan saya mau ke Cirebon. Iya, tapi jalannya ente ke Banten. Sama, orang mau taubat tapi gak ngikutin jalan taubat, gak bisa. Jadi taubat itu ada arahan dan ada yang ngarahin. Ada arahan dan ada yang ngarahin, nggak bakal mungkin kita ngelihat ada wayang tanpa ada dalang. Wayang tanpa ada dalang nggak berpengaruh tuh wayang dan nggak ada manfaatnya. Manfaat wayang ketika dijadikan manfaat oleh sang dalang, betul nggak? Begitu kita mau taubat kepada Allah harus ada yang ngasih kita arahan untuk taubat kepada Allah. Ada orang tuh mau taubat, dikasih arahan, ada tuh arahan setahun sampai, ada tuh arahan 20 tahun sampai, ada arahan sekejap sampai. Ada arahan sekejap sampai. Tergantung siapa yang mengarahkan. Ibarat kita mau berangkat haji. Sebagian orang udah dah berangkat haji naik motor aja. Ya udah, kapan sampai? Ada sebagian lagi naik sepeda, benar sih, tapi kapan sampai? Ada lagi naik perahu layar, benar sampai, cuma kapan sampai? Kita langsung dari Indonesia, naik Garuda Indonesia Airways.
dung sampai cepat bahkan. Betul kan? Sama, kita juga taubat tergantung siapa yang mengarahkan. Kalau yang mengarahkan kita ikhlas karena Allah, sekejapan langsung sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qabilallahu taubata, dan Allah terima taubatnya. Jadi enggak setiap orang yang mengarahkan orang yang ahli taubat ini secepat mungkin, tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Gitu. Kalau orang yang mengarahkan kepada dia adalah waliullah dan alim saleh, dia waliullah, dia alim saleh, dia punya guru alim saleh, sekejap dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diibaratkan naik pesawat tadi. Orang mau mau haji atau umrah, tergantung dia mau naik apa. Enggak ada masalah, yang penting sampai, enggak ada masalah. Tapi semakin dia naik pesawat yang paling bagus, semakin bagus dan semakin cepat. Begitu gak? Aman di jalan kalau begitu jadinya. Makanya sahabat Rasulullah, ada salah satu sahabat Rasulullah sebelumnya kafir dia. Kafir. Berjumpa Rasulullah ketika itu dia naik kuda. Berjumpa Rasulullah di tengah padang pasir. Taubat, dia masuk Islam. Enggak lama terjatuh. Baru masuk Islam, terjatuh. Kepalanya mengenai batu, meninggallah dia. Apa disabdakan oleh baginda Rasul, beruntung dia. Hidupnya sebentar tapi pahalanya banyak. Jadi sahabat Rasulullah. Padahal sebelumnya maksiatnya luar biasa, puluhan tahun dia sudah berbuat maksiat. Cuma beberapa menit doang jadi sahabatnya Rasulullah. Kenapa disebut dengan sahabat Rasulullah? Dia berjumpa dengan Rasulullah, dia beriman dengan Rasulullah, dia meninggal di dunia, beriman kepada baginda Rasulullah. Kan jadi sahabat Rasulullah, meninggal dunia. Insyaallah. Siapa yang ngarahin? Kan Nabi besar Muhammad. Beliau ngarahin dengan secepatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang udah mau taubat enggak sampai-sampai, yang ngarahin ibarat kereta tempo dulu. Gitu. Kereta Kebayoran Lama Banten. Tuh, muka udah rebek belum sampai Banten. Zaman dulu. Allahu Akbar. Coba kalau pakai kereta sekarang, belok langsung cepet. Jadi itu sang guru itu sangat menentukan. Jamaah, sang guru itu sangat menentukan cepat atau lambatnya seorang murid di sisi Allah. Itu ada di antaranya hak prerogatif Allah, betul, dan ridhonya sang guru. Betul, itu adalah hak prerogatif Allah. Tapi ketika itu sang guru udah minta kepada Allah, Allah sayang kepada sang guru. Ketika baginda Rasulullah minta kepada Allah, Allah sayang kepada baginda Rasulullah. Makanya tidak pernah ada orang yang merugi dekat dengan orang saleh. Lianna lam yahkum ababa taubati, karena ada orang taubat tapi enggak ikutin aturan taubat, enggak diterima karena dia tidak mengikuti hukum taubat. Minan nadami, contohnya dia enggak pernah menyesal, enggak pernah menyesali perbuatan keburukan. Wal azmi ala adamil audi, dan enggak pernah niat untuk tidak kembali lagi. Bahkan terkadang dia udah taubat, matanya udah taubat, tapi kalau udah ngelihat perempuan cantik, katanya taubat. Iya kan? Katanya taubat, kok masih diulang lagi? Waradil madzalimi ili arbabia, dan mengembalikan sesuatu yang zalim kepada ahlinya. Kalau dia pernah mencuri, balikin. Kalau dia pernah korup, balikin. Dia korup 1 triliun, balikin 1 triliun. Dia korup 1 triliun, dia bilang taubat, nggak diterima taubatnya. Walaupun dia sholat di atas Ka'bah misal, kalau perlu dia sholat di atas Ka'bah, tinggal diganyang aja sama petugas, diganyang, masukin penjara udah. Sholatnya misal, luar biasa. Atau mungkin di atas menara Masjidil Haram, sholat di atas menara Masjidil Haram, silakan. Tapi duit orang balikin.
Setiap hari dia umroh. Setiap tahun haji. Bikin masjid, bikin musola. Tapi dia nggak balikin duit orang, dosa, nggak diterima tobatnya. Jadi itu semakin dia ngambil duit orang banyak, ya kembaliin. Oh saya nggak punya, rumah jual. Ya, misal duit saya udah habis, rumah, Allahu Akbar. Koruptor luar biasa, rumahnya masih ada 100. Dia bilang Allah Maha Pengampun. Pengampun dari mana? Betul Allah Maha Pengampun, tetapi pemahamannya dia yang salah tentang makna dari pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Jual rumahnya. Oh saya udah jual 50 rumah, tinggal 50 rumah lagi, tapi duit utang saya masih ada. Jual tetap. Walaupun pada akhirnya dia cuma sekedar mempunyai baju dan kain aja, udah nggak ada masalah. Jual semuanya untuk bayar utang. Salah sendiri kenapa ngutang? Gitu. Ini ngutang, bagaimana kalau rampok? Ya kan? Ngutang wajib bayar. Jamaah. Ngutang wajib bayar, apalagi dia ngerampok umat. Rampok umat. Bukan mencuri lagi udah. Masa 1 triliun mencuri? Merampok namanya. Kalau zaman Pitung dulu banyak banget rampok. Zaman sekarang juga banyak rampok. Rampoknya ketahuan lagi. Luar biasa. Udah ketahuan, dideketin lagi. Gitu, astagfirullahaladzim. Bagi-bagi. Iya. Ulama bilang, iya, ente ditaubat, terima taubat. Mentang-mentang dia udah bagian. Allahu Akbar, hati-hati jamaah. Jadi di antara syarat taubat itu mengembalikan sesuatu yang pernah diambil kezaliman kepada orang yang berhak. Inamkan, andaikan dia memungkinkan, dia masih memungkinkan balikin duit orang. Tapi kalau misalnya duit dianya udah kere, udah miskin, dia pernah ngambil duit orang 10 juta, tapi ini kehidupannya boro-boro punya rumah, ngontrak, udah nggak punya siapa-siapa, berarti nggak memungkinkan kalau begitu jadinya. Minta halalan kalau begitu jadinya sama orang yang diambil duitnya. Minta kehalalan. Wastihlalu mah di sini. Dan minta halal kepada mereka. Pak Haji maafin, saya pernah ngambil duit Pak Haji 10 juta. Saya mau bayar gimana ya Pak Haji? Boro-boro rumah, ngontrak aja ini. Besok ini kalau nggak bayar, saya keluar dari kontrakan. Nah, minta halal dah, minta halal. Pejabat gitu juga, kalau dia pernah ngambil duit umat, semua harta kekayaan dia jual, tetapi proyek anaknya masih berjalan terus. Ya kan? Betul, duit saya udah habis, nggak ada apa-apanya. Saya udah nggak punya kepemilikan di bank, rumah semuanya saya udah jual. Tapi anaknya, sebagai konglomerat besar, wajib bayar. Wajib bayar anaknya, gitu. Karena anaknya kan pada akhirnya jatuh sebagai ahli waris. Apa yang dilakukan oleh sang orang tua itu wajib dikembalikan oleh sang anak, sang ahli waris ketika orang tua meninggal dunia. Kalau betul-betul anaknya miskin, dia miskin, semuanya miskin, nggak punya apa-apa dia, minta halal dia, minta halal. Sama orang yang pernah dia berbuat zalim. Antai saru agar mina antasiru, agar kalian mampu untuk berjalan dalam perjalanan taubat. Biar kalian mampu untuk berjalan dalam perjalanan taubat benar, tapi dia nggak pernah minta maaf sama orang yang pernah dia zalimi. Minta maaf itu wajib, jamaah. Minta maaf sama orang yang pernah kita zalimi itu wajib. Jangan kita merasa, oh kita udah ngaji nih, udah zikir, udah haji, udah puasa, udah apapun dia kita melakukan ibadah, tapi kita nggak minta maaf, belum diterima sama Allah. Minta maaf, minta kehalalan. Wa ila, andaikan tidak memungkinkan, orang yang pernah kita zalimi udah meninggal dunia misalnya, ya Allah, saya pernah jelekin dia, dia udah meninggal. Aktsara minal istighfari lahu wa lahum, maka dia memperbanyak istighfar dah buat dirinya dan buat orang yang lain yang pernah dia zalimi.
Dulu pernah zalim sama fulan bin fulan, tapi fulan bin fulan udah meninggal dunia. Ya udah, minta doa, doain di sisi Allah agar Allah mengampuni mereka. Asallahu yurdihim anhu, dan mudah-mudahan Allah bakal memberikan ridha kepada mereka. Karena wanisyan dzambi min akbahil masaib, karena melupakan dosa itu diantara seburuk-buruknya musibah. Ngelupain dosa. Ada orang malah ngingat kebaikan, padahal kita disuruh ngingetin dosa. Barang siapa yang ingat dosa, berarti dia ingat jati dirinya. Melupakan kebaikan, dia ingat jati dirinya, karena kebaikan dia lupakan. Yang dia ingat adalah dosa, astagfirullahaladzim. Kebaikan udah lupa dia. Fa'alal agili an yuhasiba nafsahu, orang yang berakal seharusnya dia introspeksi diri. Wala yansa dzambahu, dan tidak boleh melupakan dosanya. Kama qila, sebagaimana yang telah dikatakan dalam bait syair. Ya ayyuhal mudzibul muhsi jaraimahu, la tansa dzambaka wadhkur minhu ma salafa. Wa tub ilallahi qabla al-mauti wanzajira. Ya asyian wa'tarif in kunta mu'tarifa. Ya ayyuhal mudhnibul musi jaraimahu, la tansa dzambaka wadhkur minhu ma salafa. Ya ayyuhal mudhnibul musi jaraimahu, la tansa dzambaka wadhkur minhu ma salafa. Wa tub ilallahi qabla al-mauti wanzajira. Ya asyian wa'tarif in kunta mu'tarifa. Gitu. Ya ayyuhal mudhimul muhsin jaraimahu, wahai orang yang berbuat dosa. Ini kita semuanya, wahai orang yang berbuat dosa. Al-muhsi jaraimahu, yang orang berbuat dosa itu seharusnya dia ingat-ingat keburukan yang dia pernah lakukan. La tansa dzambaka, jangan pernah engkau melupakan dosa engkau. Wadhkur minhu ma salafa, dan ingat-ingat dosa yang telah lampau. Karena modal hidup kita ingatin dosa. Jangan sampai kita jadi orang sombong. Jangan kita menjadi orang angkuh atau orang yang terpesona dengan amal ibadah. Itu diantara talwithul a'mal, diantara hal-hal yang amal ibadah tadinya baik menjadi tercoreng, itu bil ujubi war riya. Lantaran dia ujub itu terpesona. Nih saya nih udah apa namanya, udah S1, nih saya nih udah S2, nih saya nih udah S3, misal. Oh saya nih udah jadi pejabat, oh saya nih orang paling pintar. Ujub dia, ujub, merasa bangga dengan dirinya. Tulisan saya hebat, oh tulisan saya ada di mana-mana. Ujub dia, ujub. Hancur semuanya amal ibadah. Talwithul amal, amal perbuatan yang tadinya dia udah lakukan hancur semuanya, kotor semuanya. Hati-hati nih jamaah sekalian. Kita udah capek-capek melakukan ibadah, rusak. Gara-gara kita terpesona dengan diri kita. Oh nih lihat, orang-orang hari Minggu pada weekend, kita ngaji. Hebat gak kita? Waduh, hebat, tepuk tangan. Masya Allah. Jatuh. Ngebanggain diri. Anak ente udah jadi apa nih? Anak-anak udah jadi tukang dokter. Anak-anak udah jadi tukang insinyur. Anak ente apa? Astagfirullahaladzim. Terpesona. Ada terpesona dengan dirinya, ada terpesona dengan diri keluarganya atau anaknya atau orang lain. Atau dia terpesona dengan amal perbuatan, atau mungkin terpesona dengan harta yang dia miliki. Astagfirullah. Hati-hati nih jamaah sekalian. Riya itu mau dilihat orang, udah maunya dilihat orang aja udah. Talwithul amal. Wa tub ilallahi qabla al-mauti wanzajira, dan taubatlah kepada Allah sebelum kematian dan ambil peringatan. Ya asyan, wahai orang yang berbuat maksiat. Wa atarif in kunta mu'tarifa, ingat-ingat kalau engkau betul mau mengingat akan dosa.
Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa innana asrafna wa ala Allah ashrafna. Itu kan watobat. Inna taubatan silahul. Itu ya Rabbana i'tarafna. I'tarifna ya Allah. Kami mengakui ya Allah. Kami mengakui ya Rabbana i'tarafna wa innana iqtarafna. Sesungguhnya kami sudah berbuat dosa. Kami sudah melakukan dosa besar ya Allah. Kan setiap habis ngaji kita baca. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa innana asrafna. Sungguh kami sudah menghamburkan waktu kami ya Allah. Wa ala ladha asrafna fatub alaina taubah. Terimalah taubat kami ya Allah. Itu. Taubat itu yang ngakui dosa. Bagaimana orang disebut dengan taubat tapi nggak pernah ingat dengan dosa. Anak, kenapa ya? Anak kok bandel banget. Seingat dia. Saya udah sekolahin, saya udah kasih rezeki, saya udah kasih makan. Dinasihatin sama orang, ente mungkin kurang sayang. Enggak. Dia nggak ingat kesalahan dia. Enggak, yang ada nih nggak pernah saya bentak sama anak saya. Betul, nggak ngebentak, tetapi batin ente ngebentak anak. Lebih dahsyat ngebentak batin daripada ngebentak zahir. Kita lagi ngaji, anak minta duit. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Pak, minta duit dong, Pak. Kalau jalan surat, Pak minta duit dong Pak. Dalam hati, anak dalam hati nih, nggak tahu apa bapak lagi ngaji. Dalam hati itu ngebentak anak, sama dengan dia yang bentak, ngapain sih gitu. Jadi berapa banyak orang berdampak dengan kita lantaran batinnya kita. Makanya tuh kenapa keberadaan kita nggak menjadi manfaat buat orang lain, karena batinnya kita kotor. Coba kalau misalnya batinnya kita bersih, kita duduk aja, orang melihat kita, Masya Allah. Kita duduk aja di masjid, misalnya duduk aja, sambil ngapain kek, ngopi kek, atau gimana. Tuh orang ngelihat kita, yang tadinya ahli maksiat, taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Orang yang ngelihat hati bersih, bagaikan ngelihat kaca. Kalau ngelihat kaca, andaikan tuh dia buruk, ngelihat, ya Allah saya buruk banget, dia bakal memperbaiki dirinya. Betul gak? Kaca yang benar-benar kaca gitu. Ini soalnya banyak kaca yang menipu di zaman sekarang, banyak tipuan kaca. Ya asyan wa'tarif in kunta mu'tarifa. Waral faqih Abul Laits bisanadi qala dakhala Umar radhiyallahu anhu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bakian. Al-Faqih Abul Laits As-Samarqandi. Ini terkenal beliau, seorang faqih besar, ulama faqih. Bisanadi dengan sanadnya yang sambung kepada Sayyidina Umar. Nah, inilah ilmu bersanad dari Sayyidina Abul Laits As-Samarqandi terus sampai kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Qala dakhala Umar radhiyallahu anhu. Pernah satu waktu Sayyidina Umar masuk ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika berada di hadapan baginda Rasulullah, Sayyidina Umar bakian, nangis. Sayyidina Umar nangis. Nangisnya Masya Allah luar biasa. Singa padang pasir. Kalau di Badar, sebelum perang Badar, ada pendahuluan perang namanya. Di situ Sayyidina Umar, Sayyidina Ali dan Sayyidina Hamzah, 3. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali dan Sayyidina Hamzah berperang sebelum Badar, sebelum perang Badar. 3-tiganya menang, membuat kekuatan musuh itu porak-poranda. Kalau ngelihat pasukannya itu pimpinannya itu mati langsung ditebas. Sayyidina Umar, Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini nangis nih Sayyidina Umar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian
Rasul bersabda kepada Sayyidina Umar, saking pedulinya Rasul kepada Sayyidina Umar. Kan Sayyidina Umar sahabat juga, khalifah juga, mertua juga. Sayyidina Umar kan mertuanya Rasulullah. Sayyidatina Hafsah binti Umar, ya kan? Sayyidatina Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar itu selain sahabat juga, beliau sebagai mertua. Dan Sayyidina Umar juga pernah nikah dengan salah satu cucunya Rasulullah. Sayyidina Umar mantunya Rasul, sahabatnya Rasul, nikah sama cucunya Rasulullah, menjadi ahlu baitnya Rasulullah. Sayyidina Umar. Bisa terbayang nggak? Beliau mertua Rasul, kemudian nikah dengan cucunya Rasul juga. Bisa terbayang nggak? Mungkin di Betawi nggak terbayang. Tapi dalam syariatul Islam ini udah terjadi, menguatkan satu hubungan yang sudah kuat. Selain hubungan antara guru dan murid, akhirnya hubungan pernikahan. Demikian Wali Songo. Makanya itu ajaran Wali Songo kuat. Selain guru dan murid itu mantu dan mertua. Hebat sekali Wali Songo. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian banyak amat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mayubkika ya Umar?" Kemudian Rasulullah bersabda, "Apa yang membuat engkau nangis wahai Umar?" Faqala, Sayyidina Umar menjawab, "Ya Rasulullah, bil babi syabun." Ya Rasulullah, di depan ada pemuda. Gad ahraga fuadi, sudah membakar hatiku. Waduh. Sudah membakar hati engkau. Wa huwa yabki, dia nangis. Faqala lahu Rasulullah. Kemudian akhirnya tuh Rasulullah bilang kepada Sayyidina Umar, "Adkhilhu ya Umar." Masuk, bawa masuk dia. Wahai Umar. Gala fadakhala, kemudian anak muda tersebut masuk ke rumah Rasulullah. Wa huwa yabki, kemudian pemuda tersebut nangis. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda kepada anak muda tersebut, "Mayubkika ya syab?" Apa yang membuat engkau nangis wahai pemuda? Gala, anak muda tersebut menjawab, "Ya Rasulullah, abkatni dzunubun katsiratun wa khiftu min jabbari ghadban ali." Membuat aku nangis lantaran dosa yang sangat banyak. Wa khiftu min jabbar, dan aku takut kepada Allah, ghadban ali, marah kepadaku. Masih ada terusannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, "Asyrakta billah syai'an?" Engkau syirik. Engkau melakukan syirik enggak? Engkau menduakan Allah enggak? Gala, la. Enggak ya Rasulullah. Gala, aqtalta nafsan bighairi haqq? Apakah engkau membunuh orang tanpa kebaikan? Gala, la. Tidak ya Rasulullah. Gala, fa inna Allah yaghfiru dzamba. Kalau begitu jadinya Allah Maha mengampuni dosa engkau. Walau kana mithlu samawati wal ardhin wal jibal, walau kana mithla, walaupun dosa engkau seperti langit, bumi, dan bahkan pegunungan. Kemudian anak muda tersebut menjawab lagi, "Ya Rasulullah, dambi a'dhamu min dzalika." Ya Rasulullah, tapi dosaku lebih besar daripada itu. Lebih besar daripada dunia, bumi, langit, gunung. Rasulullah menjawab lagi, "Dambuka a'dham amil kursi." Dosa engkau lebih besar atau kursinya Allah? Dambi a'dham ya Rasulullah. Anak muda tersebut bilang, "Dosaku lebih besar daripada kursi ya Rasulullah." Dambuka a'dham amil arsh. Apakah dosa engkau lebih besar daripada arasy Allah? Anak muda tersebut menjawab, "Dambi a'dham." Dosaku lebih besar. Waduh. Jadi dosanya lebih besar daripada arasy.
Akhirnya tuh baginda Rasulullah bersabda, akhirnya, "Dambuka a'dzam am ilahuka?" Dosa engkau lebih besar atau Tuhan engkau? Dosa engkau yang besar atau Tuhan engkau yang besar? Yani afallah, iya, ampunan Allah maha luas ya Rasulullah. Gal, akhirnya tuh anak muda ngomong, "Bal a'dzam wajal," tapi dosaku tetap lebih besar. Gal fa inna la yaghfiru dzambal 'adzim illa rabbul 'adzim. Akhirnya Rasulullah bersabda, tidak ada yang mengampuni dosa besar kecuali Dialah Tuhan yang maha besar. Yani azim at-tajawuz, walaupun dosanya itu berkebanyakan tetap Allah maha mengampuni. Ini masih ada terusannya. Semoga lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bertanya lagi kepada anak muda, "Akhbirni an dzambika." Berikan kepadaku kabar tentang dosa engkau. Dosa engkau apa sih? Kalau begini jadinya, "Gala ini astahi minka ya Rasulullah," aku malu kepada engkau ya Rasulullah. "Gala akhbirni," kata Rasulullah, kabarin aku, enggak usah pakai malu. "Gala ya Rasulullah ini kuntu anbushul qubura." Insyaallah. Ini kejadian yang dulu-dulu lagi. "Ya Rasulullah, aku gali kubur. Mundu sab'an sinina, 7 tahun aku gali kubur. Hatta matat jariyatun min banatil ansar." Satu waktu perempuan Ansor nih meninggal. Perempuan dari sahabat-sahabat engkau ya Rasulullah meninggal. Fanabashtu qabraha, akhirnya aku gali kuburnya. Wa akhadtu kafanaha, udah gitu aku ambil kafannya. Wa maudaitu ghairu ba'idin, akhirnya aku berlari. Kuburannya dibuka, kafannya diambil. Berarti kan sang perempuan tersebut telanjang. Telanjang enggak? Telanjang. Nyuri sih, nyuri kafan. Kalau ada orang nyuri ayam masih mending. Ini kafan yang ada di dalam kubur lagi, bukan ada di toko. Astagfirullahaladzim. Wa idzan bil jariyati qamat, baru aku berlari, tahu-tahu tuh jenazah bangkit dari kubur. Waduh. Wa galat. Jenazah putri tersebut berkata, "Wailak ya Syab, celaka engkau, wahai anak muda, celaka. Amatastahi min dayyan, engkau enggak malu sama Allah Subhanahu wa taala. Ya'khudhu lil madhlum min adh-dhalim." Telah melakukan kezaliman kepada orang yang berbuat, kepada orang yang dilakukan kezaliman, "Tartani uriyana, engkau tinggalkan aku dalam keadaan telanjang ini. Tega banget engkau. Aku udah dalam kubur, masih engkau telanjangi aku juga." Fi askaril mauta, dalam lembah kematian. Itu kan kubur, lembah kematian. Wa augaftani junuban, udah gitu engkau tinggalkan aku dalam keadaan junub. Emang astagfirullahaladzim. Kafannya diambil, jenazahnya disetubuhi lagi. Allahu Akbar. 7 tahun. Kafannya diambil, jenazahnya disetubuhin. Wa augaftani junuban baina yadayillah azza wa jalla, engkau biarkan aku dalam keadaan junub. Malu sekali aku di hadapan Allah. Udah engkau telanjangi aku, engkau ambil kafan aku, engkau tiduri aku pula. Gala fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya itu Rasulullah nutup mulutnya. Dosa ente banyak banget ibaratnya. Pantes. Rasulullah dengar kayak gitu. Wa yadfa'u fi kafah, akhirnya beliau tolak dengan mulutnya kayak gitu. Astagfirullah. Ini tanda ini orang lagi dalam keadaan menyesali dari perbuatan orang. Makanya baginda Rasulullah kalau misalnya melihat sesuatu yang tidak beliau sukai, astagfirullah. Banyak kita lihat mereka para ulama. Kalau kita lihat mereka para ulama. Kalau kita sempurna 40 hari dia tobat, rafa'a ra'sahu ila sama, akhirnya beliau angkat, anak muda tersebut angkat kepalanya menuju hadirat Allah ke langit, dia doa, "Ya ilaha Muhammad." Waduh, doanya ini
Hebat. Makanya kita kalau kita berdoa selipin di situ Nabi Muhammad. Ini as'aluka wa atawajjahu ila nabiyika Muhammad, ini as'aluka wa atawajjahu ilaika ya Allah. Misal bi nabiyika, Nabi Rahman, Nabi Al-Huda, misal seperti itu. Selipkan Nabi besar Muhammad dalam doa-doa kita. Tawassul. Allah bakal menerima doa kita. Ya ilah Muhammad, ya Tuhan ya Muhammad. Wa Adam wa Ibrahim, dan Tuhannya Nabi Adam, Nabi Ibrahim, in kunta ghafartali, kalau engkau betul-betul mengampuni dosaku ya Allah, fa'alim Muhammadan wa ashabah, berikan kabar kepada Nabi besar Muhammad dan sahabatnya. Wa illa, kalau engkau enggak mau ngampunin aku, fa'arsil naran minas sama, kalau begitu jadinya turunkan api neraka dari atas langit ya Allah. Engkau enggak ngampunin, wa ahrikni biha, bakar aku dengan api neraka. Wa najjini min adzabil akhirah, tapi di dunia engkau enggak apa-apa, engkau azab, tapi selamatkan aku dari azab akhirat. Bisa aja nih anak. Tapi selamatkan aku dari azab akhirat. Gala akhirnya fahabata Jibril ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad. Wa gala ya Muhammad, malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Muhammad, innallaha ta'ala yugri'uka salam, sesungguhnya Allah memberikan salam kepada engkau. Wa yaqulu lak, kemudian Rasul bersabda, demikian juga membuat engkau. Makanya kalau misalnya kita dikasih salam, alaika wa alaihi salam, ini dikasih salam sama fulan bin fulan, ya engkau dapat salam, salamin kembali kepada dia. Alaika wa alaihi salam. Anta khalaqtal khalqa, akhirnya Nabi Muhammad menjawab, Jibril, engkau emang udah nyiptain makhluk? Faqala, malaikat Jibril langsung jawab, bal waladzi khalaqani wa khalaqahum, dialah Allah yang menciptakan aku dan menciptakan mereka. Wa razaqani wa razaqahum, dan dialah Allah yang telah memberikan rezekiku dan mereka. Qala Jibril alaihissalam, kemudian malaikat Jibril menyatakan, yaqulu lakallahu ta'ala, Allah berfirman kepada engkau ya Rasulullah, anni tubtu 'ala syab, aku sudah menerima taubat anak muda tersebut. Allah, aku sudah menerima taubat anak muda tersebut. Yang anak muda tersebut ngapain? 7 tahun, tujuannya, kerjaannya buka kuburan, nyuri jenazah, udah gitu tahu-taunya nyetubuh jenazah. Sampai Nabi aja ketika itu, astagfirullahaladzim, ya Allah, udah keluar engkau gitu, tobat dulu dah engkau yang benar. Akhirnya Allah Maha mengampuni anak muda tersebut, padahal kan dosanya luar biasa, tetap Allah terima kalau dia betul-betul tobat. Fada'a an-Nabi sallallahu alaihi wasallam asyaba, kemudian setelahnya baginda Rasulullah memanggil anak muda tersebut, wa basyarahu, dan memberikan kabar gembira, bi anallahu taba alaih, bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menerima taubatnya. Amin. Mudah-mudahan kita, walaupun dosa kita enggak gede seperti itu, atau sama dosa kita kayak dia. Kalau sama ya, naudzubillah min dzalik, astagfirullah. Tobat kita kepada Allah, seberat apapun dosa, Allah Maha menerima taubat kita. Wallahu a'lam.